Ini habis teman saya, Wah, habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Beza. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul aplikasi Hertz atau game kartu, simulasi prediksi kartu menggunakan metode Monte Carlo. Dengan saya sendiri, Kanaya Aswara Putri dengan NIM 3222008 dan teman saya. Dua Madinah dengan NIM 3222 Fikri Abdan dengan NIM 322021. Oke, untuk mengefektifkan waktu, mari kita masuki pemaparan yang akan kami sampaikan. Yang pertama dan yang paling utama adalah latar belakang. Permainan kartu sebagai bentuk hiburan yang telah ada sejak zaman dahulu terus menjadi favorit di seluruh dunia. Nah, salah satu permainan kartu yang menarik perhatian adalah permainan kartu hati atau heart. Dalam permainan ini, para pemain dituntut untuk mengumpulkan kartu-kartu hati sambil berusaha menghindari kartu Queen of Spades yang berpotensi memberikan poin negatif. Permainan ini tidak hanya memerlukan keberuntungan semata, tetapi juga strategi yang cerdas serta pemahaman yang baik tentang probabilitas. Nah, namun di dalam metode Monte Carlo ini kami akan meneliti tentang teknik yang kuat dalam pemodelan matematika dan statistik yang digunakan untuk mensimulasikan berbagai situasi dengan menggunakan angka acak. Dalam konteks permainan kartu hati, metode Monte Carlo dapat digunakan untuk mensimulasikan permainan dan menghasilkan data statistik yang dapat membantu pengembangan aplikasi dalam memahami strategi permainan, menentukan probabilitas kemenangan, serta meningkatkan kualitas pengalaman bermain. Namun, walaupun metode Monte Carlo ini dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pengembangan aplikasi permainan kartu, belum tentu setiap aplikasi kartu online atau daring menggunakan metode ini. Oleh karena itu, seluruh peneliti pada penelitian ini akan menganalisis terhadap apakah aplikasi permainan kartu hati ini menggunakan metode Monte Carlo atau tidak menjadi sangat relevan. Dalam laporan ini, peneliti akan menganalisis apakah dan bagaimana metode Monte Carlo digunakan dalam aplikasi permainan kartu hati, dengan fokus pada pemodelan dan simulasi permainan. Analisis ini akan memberikan wawasan yang berguna bagi pengembang aplikasi dan juga bagi pemain yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana permainan tersebut dijalankan. Lalu, kami mendapati identifikasi masalah sebagai berikut. Boleh diturunkan. Yang pertama adalah kemungkinan kemenangan. Sulit bagi pemain untuk menentukan probabilitas atau kemenangan dalam permainan kartu hati ini karena faktor keberuntungan yang besar. Yang kedua adalah strategi permainan. Strategi yang efektif dalam memenangkan permainan kartu hati masih menjadi perdebatan atau polemik tertentu, terutama dalam situasi yang kompleks. Dan yang terakhir, identifikasi masalahnya adalah pemahaman terhadap pilihan. Pemain seringkali kesulitan mendapati atau memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil dalam permainan, terutama saat situasi permainan berubah. Adapun batasan masalah yang kami hadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama dan paling utama adalah satu, fokus pada permainan kartu hati. Penelitian ini akan berfokus pada permainan kartu hati dan tidak akan membahas permainan kartu lainnya. Dan yang kedua adalah simulasi berbasis Monte Carlo. Nah, penelitian ini sendiri akan menggunakan metode Monte Carlo sebagai dasar untuk melakukan simulasi permainan kartu hati. Dan yang terakhir, batasan masalah pada kesempatan kali ini adalah tanpa pertimbangan keterampilan manusia. Penelitian ini tidak akan mempertimbangkan keterampilan ataupun pengalaman pemain manusia, melainkan akan fokus pada simulasi permainan berbasis algoritma. Lalu, kami mendapati tujuannya sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menganalisis probabilitas kemenangan. Kedua adalah mengembangkan strategi permainan, dan yang ketiga adalah peningkatan pemahaman untuk memperdalam pemahaman pemain terhadap mekanisme permainan kartu hati dan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil oleh para pemainnya. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Radwa Madinah. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu adalah Monte Carlo. Monte Carlo adalah metode perhitungan dan analisis statistik berdasarkan penguasaan random sampling untuk memperkirakan hasil menarik
untuk berbagai masalah matematika atau statistik. Teknik ini dinamakan Monte Carlo di Monaco yang terkenal dengan kasino dan perjudiannya. Karena simulasi ini menggunakan pengacakan acak, Monte Carlo memecahkan masalah yang kompleks atau sulit secara analisis dengan berulang kali menggunakan simulasi hasil acak dan penghitungan statistik hasil tersebut. Prinsip dasar Monte Carlo adalah semakin banyak sampel yang diambil, maka makin akurat estimasi yang dihasilkan. Teknik ini digunakan untuk mencari solusi numerik terhadap berbagai permasalahan sulit dan tidak terstruktur di berbagai bidang seperti fisika, keuangan, teknologi, biologi, dan permainan. Misalnya dalam konteks permainan kartu seperti Game of Hearts, Monte Carlo dapat digunakan untuk mensimulasikan skenario permainan yang berbeda dan memperkirakan kemungkinan menang berdasarkan keputusan pemain. Yang kedua itu ada permainan kartu hearts. Permainan kartu heart atau hati merupakan permainan kartu yang dimainkan oleh 4 orang. Tujuannya adalah untuk menghindari pengambilan satu jenis kartu, hati atau ratu skop, karena keduanya memberi poin. Pemain yang mengambil kartu mendapat poin. Tujuan utama dalam pengumpulan poin sedikit mungkin. Dalam permainan, setiap pemainannya menerima 13 kartu setumpuk 52 kartu standar. Pemain dengan 2 skop dapat memulai permainan. Kemudian permainan lain harus memainkan kartu dengan warna yang sama jika memilikinya. Namun dalam permainan kartu dengan warna yang berbeda jika tidak. Pemain yang memainkan kartu tertinggi dengan warna yang diinginkan memenangkan tumpukan tersebut. Kartu hati dan ratu hati dan ratu skop memiliki nilai poin sebagai berikut. Hati yaitu 1 poin, ratu skop yaitu 13 poin. Permainan berlanjut hingga semua kartu dimainkan. Setelah semua tangan dimainkan, pemain dengan total skor terendah adalah pemenang. Jika seorang pemain mengumpulkan semua ratu hati dan skop, pemain tersebut menerima 0 poin. Namun, pemain lain dapat menerima poin tambahan tergantung jumlah ratu hati dan skop yang mereka terima. Yang ketiga itu adalah simulasi Monte Carlo di permainan hard. Pertama itu ada inisiasi permainan, mulailah dengan menginisialisasi kondisi awal permainan ini termasuk mendistribusikan kartu kepada pemain dan menetapkan pemain mana yang akan mulai pertama. Yang kedua itu adalah simulasi permainan. Dalam setiap iterasi simulasi, jalankan permainan sampai selesai. Selama simulasi, setiap pemain dapat diukur untuk menggunakan berbagai strategi. Misalnya, strategi agresif, mengambil risiko untuk menyingkirkan kartu-kartu berarti secepat mungkin. Atau strategi konvertif, yaitu menghindari risiko mengambil kartu berarti atau ratu skop. Yang ketiga itu adalah akumulasi poin, yaitu hitung poin yang dikumpulkan oleh setiap pemain di setiap iterasi simulasi. Poin diberikan berdasarkan kartu-kartu yang diambil oleh pemain dengan kartu berhati dan ratu skop bernilai poin tertinggi. Yang keempat itu adalah perkiraan peluangan kemenangan. Setelah sejumlah iterasi simulasi selesai, hitunglah rata-rata jumlah poin yang dikumpulkan oleh setiap pemain. Ini dapat memberikan perkiraan peluang kemenangan untuk setiap pemain dalam permainan hard. Yang kelima itu adalah analisis strategi. Gunakan hasil simulasi untuk menganalisis efektivitas berbagai strategi permainan. Misalnya, Anda dapat mengetahui apakah strategi agresif lebih efektif daripada strategi konvertif dalam mengurangi jumlah poin yang dikumpulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Fikri Abdan. Baik, selanjutnya itu ada analisa. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang mekanisme bagaimana permainan dari hard games ini. Di sini saya akan membahas 2 study case. Study case pertama itu berapa peluang setidaknya 2 kartu raja akan muncul bersebelahan di deck yang dikocok. Di sini ada gambar simulasi gimana caranya ada 2 kartu raja yang bersebelahan. Nah, analisis caranya yang pertama itu ke bawah sedikit.
Yang pertama itu P, setidaknya 2 raja muncul. Yang kedua, 1 dikurang P, tidak ada raja yang berturut. Yang ketiga, 49 P 4. Di sini bisa dilihat rumusnya setelah dikalkulasikan hasilnya adalah 0,217376. Lanjut ke bawah. Simulasi Monte Carlo-nya yang pertama itu berulang kali memilih titik data acak. Yang kedua, melakukan perhitungan deterministik. Yang ketiga, gabungkan hasilnya. Di sini kami menggunakan kode Python dengan bantuan Visual Studio Code untuk menghitung simulasi dari berapa banyak munculnya peluang dari dua kartu king yang bersebelahan. Bisa dilihat codingannya di layar, dan kami dapatkan hasil seperti berikut. Setelah 10, kemungkinannya itu adalah 30%. Setelah 100 percobaan, kemungkinannya itu 28%. Yang 1000 percobaan, 22,8%. 10.000 percobaan, 21,75%. 100.000 percobaan, 21,752%. 1 juta percobaan, 21,8103%. Dan setelah 10 juta percobaan, itu hasilnya adalah 21,73852%. Bisa dilihat setelah banyaknya percobaan, itu hasilnya akan sangat stagnan atau stabil di angka 20, di angka 21. Selanjutnya yaitu adalah study case yang kedua, berapa peluang setidaknya satu kartu raja dan satu kartu queen akan muncul bersebelahan atau berjarak satu kartu lain di deck yang dikocok. Bisa dilihat di sini adalah gambar permintaan yang diminta. Di sini kami juga membuat codingan dengan bantuan kode Python menggunakan Visual Studio Code, bisa dilihat di layar. Dan kami dapatkan hasil seperti berikut. Setelah 10 percobaan, 70%, 100 percobaan, 66%, 1000 percobaan, 72,7%, 10.000 percobaan, 73,77%, 100.000 percobaan, hasilnya itu ke bawah sedikit. 73,581%, 1 juta percobaan 73,6574%, dan 10 juta percobaan itu hasilnya 73,59071%. Bisa dilihat juga di sini angkanya stabil setelah banyak sekali percobaan di angka 70%-an. Selanjutnya, yang keempat itu hasil. Di sini adalah aplikasi yang kami gunakan, yaitu adalah Hearts atau game kartu. Yang gambar kedua itu adalah, gambar pertama itu ada ketika baru dibuka, gambar kedua itu dua kartu raja bersebelahan di study case yang pertama, bisa dilihat itu peluangnya sangat kecil sekali, 20%-an. Di gambar yang ketiga dan keempat itu di bawahnya. Nah, ini adalah gambar simulasi ketika queen dan king itu bersebelahan, persentasenya sangat cukup tinggi, 70%, karena persyaratan yang diminta itu tidak sulit seperti di study case pertama. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan kembali oleh teman saya Radwa. Kepada saya, Radwa, saya persilakan. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah dalam laporan ini kami menganalisis penggunaan metode Monte Carlo dalam aplikasi simulasi permainan kartu hati. Melalui dua studi kasus, kami menunjukkan bagaimana metode ini dapat diterapkan untuk memperkirakan probabilitas kemunculan pola kartu tertentu dalam permainan. Dari penelitian ini, kami dapat menyimpulkan bahwa dalam aplikasi Hearts Games, kemungkinan muncul pola tertentu dalam permainan dapat diestimasikan menggunakan metode Monte Carlo. Informasi ini dapat digunakan oleh pengembang permainan untuk meningkatkan realisme dan strategis dalam permainan kartu hati. Selain itu, analisis ini juga memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi pemain tentang probabilitas kemunculan pola kartu tertentu yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan selama permainan. Dengan demikian, penggunaan metode Monte Carlo dalam aplikasi permainan kartu hati merupakan pendekatan yang efektif untuk memahami dan meningkatkan kualitas permainan, serta memberikan pengalaman bermain yang lebih menyenangkan bagi para pemain. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Sekian Bu Liza yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam laporan dan penelitian yang telah kami buat. Namun, tetap kami
ucapkan maaf dan terima kasih atas perhatian yang telah Ibu berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.